Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Edwardus Jemahu. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Langkerempong. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman terkait topik kurikulum merdeka pada platform Merdeka Mengajar. Mengapa kurikulum berubah? Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan program yang digunakan dalam proses pendidikan untuk merencanakan, mengorganisir, dan menyajikan materi pembelajaran kepada siswa. Ini adalah panduan atau kerangka kerja yang digunakan oleh lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pelatihan untuk mengatur apa yang harus diajarkan kepada siswa, bagaimana cara mengajar, dan bagaimana mengukur hasil pembelajaran. Kurikulum mencakup berbagai komponen. Yang pertama, materi pembelajaran. Ini mencakup mata pelajaran, topik, atau unit pembelajaran yang harus diajarkan kepada siswa. Materi ini bisa berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai-nilai tertentu. Yang berikut, metode pengajaran. Ini merujuk pada cara-cara pengajar mengajar materi kepada siswa. Ini bisa melibatkan metode pengajaran tradisional seperti ceramah, diskusi, praktikum, atau pendekatan pembelajaran aktif seperti proyek berbasis masalah atau kolaborasi. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Ini mencakup cara mengukur sejauh mana siswa telah memahami dan menguasai materi pembelajaran. Ini dapat melibatkan ujian, tugas, proyek, atau penilaian lainnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Kurikulum juga harus menyertakan tujuan-tujuan yang jelas yang ingin dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan program pembelajaran. Selanjutnya, sumber daya. Kurikulum juga harus memperhitungkan sumber daya yang diperlukan seperti buku teks, peralatan, teknologi, atau fasilitas fisik. Dapat dikatakan, kurikulum dapat bervariasi dari satu lembaga pendidikan ke lembaga pendidikan lainnya, tergantung pada tujuan, nilai, dan kebijakan masing-masing lembaga. Selain itu, kurikulum juga dapat disesuaikan dengan tingkat pendidikan, misalnya pendidikan dasar, menengah, atau tinggi, dan bidang studi tertentu seperti ilmu pengetahuan, seni, atau bahasa. Kurikulum juga dapat berubah seiring waktu untuk mengikuti perkembangan pengetahuan dan tuntutan sosial. Apa peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Ini adalah kerangka kerja yang merinci apa yang harus diajarkan kepada siswa, bagaimana cara mengajar, dan cara mengukur hasil pembelajaran. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi utama dari kurikulum dalam pendidikan. Yang pertama, mengarahkan proses pembelajaran. Kurikulum memberikan arahan kepada guru dan pendidik tentang apa yang harus diajarkan kepada siswa. Ini membantu memastikan konsistensi dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, mengatur prioritas pendidikan. Kurikulum membantu menetapkan prioritas dalam pendidikan dengan menentukan mata pelajaran atau topik yang paling penting atau relevan untuk diajarkan kepada siswa. Yang ketiga, mengembangkan tujuan pembelajaran. Kurikulum membantu merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas untuk membantu siswa dan pendidik memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dicapai setelah menyelesaikan program pembelajaran. Keempat, mengintegrasikan pengetahuan. Kurikulum memungkinkan penggabungan dan integrasi berbagai disiplin ilmu atau topik. Ini membantu siswa melihat hubungan antara berbagai bidang pengetahuan dan memahami bagaimana mereka saling berkaitan. Yang kelima, menyediakan kontinuitas pendidikan.
Kurikulum juga berperan dalam menyediakan kontinuitas pendidikan dari tingkat pendidikan yang satu ke tingkat yang lainnya. Ini membantu memastikan bahwa siswa memiliki fondasi yang kuat sebelum melanjutkan ke tingkat pendidikan berikutnya. Yang keenam, mengakomodasi kebutuhan siswa. Kurikulum harus dirancang agar dapat mengakomodasi kebutuhan khusus siswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas atau bakat khusus. Ini memastikan bahwa pendidikan bersifat inklusif dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua siswa. Yang ketujuh, mengatur hasil pembelajaran. Kurikulum juga berfungsi sebagai dasar untuk mengukur hasil pembelajaran siswa. Ini mencakup penilaian seperti ujian, tugas, proyek, dan penilaian lainnya yang digunakan untuk menilai pemahaman dan pencapaian siswa. Yang kedelapan, mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Fungsi penting dari kurikulum adalah mengikuti perkembangan terbaru dalam pengetahuan dan teknologi. Ini memastikan bahwa siswa menerima pendidikan yang relevan dengan dunia yang terus berubah. Yang kesembilan, menggali potensi siswa. Kurikulum seharusnya tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan, sikap, dan nilai yang dapat membantu siswa menggali potensi secara maksimal. Yang kesepuluh, menggali aspek kultural dan sosial. Kurikulum juga dapat mencakup pemahaman tentang aspek-aspek kultural, sosial, dan etika yang relevan dalam masyarakat. Ini membantu siswa menjadi warga yang berpenghargaan terhadap keragaman dan nilai-nilai sosial. Dapat disimpulkan, kurikulum dapat bervariasi antara lembaga pendidikan dan negara, tetapi pada dasarnya, peran dan fungsi yang mendasar adalah memberikan pedoman bagi proses pendidikan, sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Perubahan kurikulum di Indonesia. Perubahan kurikulum di Indonesia adalah suatu proses yang terjadi sepanjang sejarah pendidikan di negara ini. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan pemerintah, perkembangan pengetahuan dan teknologi, serta perubahan sosial dan budaya. Berikut beberapa perubahan kurikulum yang sangat signifikan di Indonesia. Yang pertama, kurikulum 1947. Sebelum Indonesia merdeka, beberapa perguruan tinggi dan sekolah di Indonesia telah mengembangkan kurikulumnya sendiri. Namun, setelah kemerdekaan pada tahun 1947, pemerintah Indonesia pertama kali mencoba mengintegrasikan kurikulum nasional yang kemudian menghasilkan kurikulum 1947. Kurikulum ini menekankan pendidikan nasionalisme dan kepribadian di Indonesia. Yang kedua, kurikulum 1968. Pada tahun 1968, Indonesia mengadopsi kurikulum 1968 yang dikenal sebagai kurikulum 6 tahun. Kurikulum ini menekankan pendidikan dasar selama 6 tahun, yang terdiri dari 3 tahun pendidikan dasar atau SD dan 3 tahun pendidikan menengah pertama atau SMP. Selama masa ini, terdapat penekanan pada pendidikan ilmiah dan bahasa Indonesia. Yang ketiga, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menggantikan kurikulum 1968 dan mengintegrasikan 3 bidang studi utama: pengetahuan alam, pengetahuan sosial, dan bahasa. Kurikulum ini memperkenalkan pendidikan kesenian dan olahraga secara teratur. Yang keempat, kurikulum 1984. Pada tahun 1984, terjadi revisi kurikulum yang dikenal sebagai kurikulum 1984. Salah satu perubahan signifikan adalah pemberian penekanan pada pembelajaran kontekstual dan aplikatif, serta penekanan lebih besar pada pendidikan karakter. Yang kelima, kurikulum 2004. Kurikulum 2004 adalah salah satu perubahan kurikulum yang cukup signifikan di Indonesia.
Kurikulum ini menekankan pendidikan berbasis kompetensi dan peningkatan pemberian akses pendidikan kepada semua warga negara. Salah satu komponen terkenal dari kurikulum ini adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk merancang kurikulum mereka sendiri. Yang keenam, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menggantikan kurikulum 2004 dan menekankan pendidikan karakter, keterampilan berpikir kritis, serta penguasaan literasi numerasi. Salah satu fitur utama dari kurikulum ini adalah kurikulum 2013 menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang disederhanakan. Yang ketujuh, atau yang sekarang, kurikulum Merdeka Belajar. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia memperkenalkan konsep Merdeka Belajar atau KMB yang merupakan perubahan besar dalam sistem pendidikan Indonesia. KMB menekankan pembelajaran yang lebih fleksibel, peningkatan peran sekolah, pemberian kebebasan kepada siswa dalam memilih mata pelajaran, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Mengapa kurikulum berubah? Kurikulum berubah atau mengalami perubahan seiring waktu karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan perkembangan pengetahuan, perkembangan sosial, dan perubahan kebutuhan masyarakat. Beberapa alasan utama mengapa kurikulum dapat berubah antara lain: perkembangan pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan dan teknologi terus berkembang. Penemuan baru, pemahaman lebih baik tentang dunia, dan perkembangan teknologi seringkali mengharuskan perubahan dalam materi dan metode pembelajaran. Kurikulum harus diperbaharui untuk mencerminkan perkembangan terbaru dalam pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, perubahan kebutuhan pekerjaan dan ekonomi. Ekonomi global dan dunia kerja selalu berubah. Kebutuhan perusahaan dan pasar kerja berubah seiring waktu. Kurikulum harus menyesuaikan agar siswa dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk memasuki pasar kerja yang berubah ini. Selanjutnya, perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat. Nilai-nilai, norma-norma, dan masalah sosial masyarakat juga dapat berubah seiring waktu. Kurikulum perlu mencerminkan perubahan ini dan membantu siswa memahami isu-isu sosial kontemporer dan mengembangkan nilai-nilai yang relevan. Selanjutnya, evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran adalah bagian penting dari proses pendidikan. Jika data menunjukkan bahwa siswa tidak mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, kurikulum mungkin perlu direvisi untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Selanjutnya, kemajuan dalam teknologi pembelajaran. Teori-teori pembelajaran dan praktik-praktik terbaik dalam pendidikan juga dapat berkembang. Kurikulum dapat diperbaharui untuk mencerminkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana siswa belajar dan apa yang efektif dalam mengajar. Selanjutnya, kebutuhan khusus siswa. Setiap siswa adalah individu yang unik dengan kebutuhan dan minat yang berbeda. Kurikulum harus fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan khusus siswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas atau bakat khusus. Selanjutnya, perubahan kebijakan pendidikan. Perubahan dalam kebijakan pendidikan nasional atau lokal juga dapat mempengaruhi kurikulum. Kebijakan tersebut mungkin menetapkan persyaratan baru atau mengencarkan pendekatan pendidikan tertentu yang mempengaruhi apa yang diajarkan di sekolah. Selanjutnya, partisipasi dan umpan balik dari stakeholder. Pihak-pihak terkait dalam dunia pendidikan seperti guru, orang tua, siswa, dan komunitas sering memberikan umpan balik dan berpartisipasi dalam proses perubahan kurikulum. Umpan balik dari stakeholder ini dapat memotivasi perubahan dalam kurikulum. Apa yang dilakukan guru dengan adanya perubahan kurikulum? Ketika terjadi perubahan kurikulum, guru memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan perubahan tersebut
dan membantu siswa beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Berikut beberapa tindakan yang biasanya dilakukan oleh guru dalam menghadapi perubahan kurikulum. Yang pertama, studi mendalam tentang kurikulum baru. Guru perlu memahami dengan baik kurikulum baru. Mereka harus mengkaji dokumen kurikulum yang baru, termasuk tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pengajaran yang direkomendasikan, dan penilaian yang diperlukan. Studi ini akan membantu guru memahami perubahan yang akan diterapkan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan profesional. Pemerintah atau lembaga pendidikan seringkali memberikan pelatihan kepada guru untuk mempersiapkan mereka menghadapi kurikulum baru. Guru perlu memanfaatkan peluang pelatihan ini untuk mengasah keterampilan mereka dalam mengajar sesuai dengan kurikulum yang baru. Yang ketiga, revisi rencana pelajaran. Guru perlu merevisi rencana pelajaran mereka agar sesuai dengan kurikulum baru. Ini mungkin melibatkan penyesuaian tujuan pembelajaran, pemilihan materi pembelajaran yang relevan, dan pengembangan rencana pengajaran yang baru. Yang keempat, penyesuaian materi dan sumber belajar. Guru mungkin perlu mencari tahu akan mengembangkan materi pembelajaran yang baru sesuai dengan kurikulum baru. Mereka juga perlu mengevaluasi buku teks atau sumber belajar yang digunakan untuk memastikan kesesuaian dengan kurikulum yang baru. Yang kelima, penggunaan teknologi. Jika kurikulum baru mempromosikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, guru perlu belajar dan memahami teknologi yang relevan serta bagaimana mengintegrasikannya ke dalam pengajaran. Yang keenam, beradaptasi dengan pendekatan pengajaran baru. Kurikulum baru mungkin membawa pendekatan pengajaran yang berbeda. Guru perlu memahami pendekatan ini dan mempraktikannya dalam kelas. Yang ketujuh, penilaian dan evaluasi. Guru perlu memahami bagaimana melakukan penilaian yang sesuai dengan kurikulum baru. Ini mencakup jenis-jenis penilaian yang digunakan, kriteria penilaian, dan cara memberikan umpan balik kepada siswa. Yang kedelapan, kolaborasi dengan rekan sejabat. Guru dapat bekerja sama dengan rekan sejabat dalam menghadapi perubahan kurikulum. Mereka dapat berbagi pengalaman, strategi pengajaran yang efektif, dan sumber daya. Yang kesembilan, komersialisasi. Dalam beberapa kasus, guru mungkin perlu membeli atau memperoleh sumber daya tambahan seperti buku teks atau perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum baru. Yang terakhir, mengkomunikasikan dengan siswa dan orang tua. Guru juga harus berkomunikasi secara efektif dengan siswa dan orang tua tentang perubahan kurikulum, tujuan pembelajaran, dan ekspektasi yang harus dipenuhi.